Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dan dilancarkan semua lagi dalam keadaan ibadah puasanya. Benar, di bulan berbahagia ini kita akan share kisah-kisah yang menginspirasi dan juga mudah-mudahan akan menambah erat hubungan rumah tangga pasangan-pasangan yang menyaksikan acara ini. Nah, ini luar biasa karena pasangan yang berikut ini pasti sudah gak asing lagi nih di untuk para penontonnya Cerita Untung. Baiklah, langsung aja kita akan kenalan siapakah tamu kita di Cerita Untung di Inspiring Ramadan berikut ini. Kita lanjut videonya nih. Assalamualaikum teman-teman Bukber Untung. Gimana puasanya? Lancar kan? Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala ibadah kita. Hari ini kita dikunjungi pasangan yang tidak pernah lepas dari sorotan. Keduanya dinilai sebagai pasangan bahagia, setia saat suka dan duka. So sweet banget deh. Amar Zoni dan Iris Bella. Siapa duluan yang mulai modus nih? Deh, enak aja. Enggak, apa yang buat coba? Nggak, waktu itu kan ada kegiatan. Terlibat cinlok atau cinta lokasi di sinetron, keduanya resmi menikah tahun 2019. Sempat terpukul kehilangan anak kembar, dan bagaimanakah Iris dan Amar saling menguatkan satu sama lain? Masya Allah, akan banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari obrolan kita kali ini. Selain itu juga akan berkisah tentang perjalanan hijrah mereka. Tapi sebelumnya, gak bosan-bosan yang ngingetin buat subscribe di channel kita, like, komen, dan juga share biar gak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Oke, itu tadi yang akan kita ajak bincang-bincang hari ini. Dan tentunya kisah mereka juga pasti akan menginspirasi banget. Langsung aja kita sapa, ini dia ada Amar Zoni dan Iris Bella. Waalaikumsalam. Ini tuh pasangan yang disuka banget sama mama aku. Jadi pas zaman sinetron yang pas kalian dulu belum menikah malahan ya, itu udah jadi kayak, aduh mama suka banget, mudah-mudahan mereka jadi, benar jadi. Berkat doa ya. Berkat doa mama. Iya benar. Nah, ini kita sebelumnya mau ucapin selamat nih. Kemarin belum lama kita lihat ada kabar gembira kayaknya nih, bahwa akan keluarga ini akan lebih ramai lagi gitu. Alhamdulillah. Selamat ya. Namanya siapa? Belum ada ya? Ya belum lah. Belum. Berarti ini udah berapa bulan usia kandungannya? Mau 4 bulan saat Mau ini. 4 bulan ya. Aduh. Lu ceritain sedikit itu surprise-nya gimana sih ceritanya? Kenapa disurprise? Emang bener Amar Zoni nggak tahu? Iya, jadi pas ngecek pertama kali terus tahu hamil, sengaja nggak ngasih tahu dia dulu. Dan itu lumayan agak lama ya, beberapa hari sampai semingguan gitu, kayak greget banget pengen ngasih tahu, tapi pengen ya spesial gitu kan, disurprisein gitu. Dan pengen yang berbeda, akhirnya sewa satu bioskop untuk ya ala-ala ngajakin ngedate gitu, pengen nonton dong ya. Hai sayang, aku tahu kamu pasti lagi bingung banget kan, kenapa aku bisa ada di layar ini. Itu karena aku punya surprise buat kamu. Lihat dong, ada siapa? You're gonna be a father again. Ini beneran ini hamil ini? Beneran saya. Alhamdulillah. Oh, thank you everybody for coming. Taunya aku kasih surprise di situ, keluarga udah datang semua. Jadi pas setelah tayang iklan-iklan itu kan, film-film yang lain terus tetot gitu, ada aku di layar, I'm pregnant gitu. Jadi dia itu memang paling jago banget kalau buat kasih Bikin surprise ya. Kalau perempuan kayak gitu emang ya, Bang Ari. Soalnya kalau kita bikin surprise itu pasti selalu gagal terus. Iya, Ada bocor-bocor. Ada bocornya, terus nggak bisa koordinasi apa segala macam ya. Itu pengalaman sih. Kalau kita karena ada yang botot yang suka bocorin rahasia gitu. iya. Siapa yang mau disurprisein dia datang. Enggak, karena biasanya kan cewek yang ngurusin apa-apa. Jadi pas waktu dia yang ngurus, yang disuruh ngurusin malah
Mi nanti mau buka kadonya di mana? Ada nanyain. Ada. Mimi lagi suka apa ya? Nanya. Mi lagi suka apa sih, Mi? Kenapa? Aku ditanya sama Pipi nggak bisa jawab. Ya, aduh. Iya, surprise. Nah, pas di surprisein gitu gimana reaksinya? Pertama sih sebenarnya udah tahu gitu ya, ada rasa-rasanya kayak hal-hal yang nggak biasa, tiba-tiba Iris kayak BM banget pengen nonton gitu kan, terus juga harus pakai baju yang kapelan gitu. Oke, udah feeling gitu Ada ya. feeling nih apa ini, ada Ulang apa tahun ini? enggak ya? Iya, tapi Tapi waktu itu lagi ulang tahun nggak? Enggak. Oh, nggak ada momen spesial apa, benar-benar Nggak mau ngasih ada. surprise Nggak, aja. anniversary gitu enggak juga? Pas jauh. Nggak ada, terus tiba-tiba ya, oh ada tim, jadi ada tim kita itu yang tiba-tiba masuk jalan aja berdua gitu kan, pas lagi di bioskop nih begini. Ngapain? Ngapain nih Kayak tim kenal gitu. gitu. Terus dia kayak gua Kurang koordinasi. malu-malu gitu deh, gua lari gitu kan. Ini ada apa nih? Telat masuk tuh kayaknya dia. Iya. Pasti gue mau dikasih surprise nih, ya kan? Tiba-tiba surprise tapi nggak tahu. Sampai Akan seperti disiapin apa akan ya. Seperti apa. Jadi ya alhamdulillah sih luar biasa banget gitu kan. Kehamilan kedua ini betul-betul kita tuh ngerasa kayak pas banget gitu loh, kayak waktunya tepat sekali. Berarti ini nggak di program, nggak di apa berarti ya? Jadi natural banget gitu. Kita sih sempat konsultasi, bukan Konsultasi ke program. dokter sih. Konsultasi, kita emang pengen punya adik air gitu kan, kayaknya udah cukup nih biar nggak terlalu jauh waktunya gitu kan sama air. Masa belum lama lahir deh, kayaknya gue juga lihat dia bikin IG-nya aja gue lihat belum lama udah pengen itu gitu nih kalau jangan pengen nambah lagi gitu. Iya, tambah lagi nanti. Iya, Jauh makanya. mulu nih Bapak. Terus perasaannya gimana? Emang lu kepengen punya anak? Kepengen sih, kayak kepengen punya anak kan, karena kita emang pengen punya anak banyak sih sebenarnya gitu kan. Dan berapapun ya yang penting ada lah. Dan mumpung masih muda gitu kan, jadi kayak kita biarin abisi dulu biar nanti udah Udah bisa tinggal ini Tinggal aja. jalan-jalan sama anak Santai, kan. bisa jalan-jalan. ya udah. Iris juga kepengen juga sih ya, yang kamu pengen ya? Pengen sih, pengen. Aduh, seneng banget Nanti ya. akan kedua ya. Insya Tapi kan Allah. dulu waktu di awal pernikahan dulu ya, awal pernikahan gitu, kelihatan waduh bagaimana indahnya gitu, akhirnya mereka menikah. Kemudian yang kabar yang sempat ini juga kan dulu kan, ada satu amanah yang kemudian apa namanya Diambil tertunda, kembali gitu ya. Kembali gitu ya. Tapi mungkin kita ngebahas dari awal mungkin ya, dari Amar sama Ibel kan ketemunya di sinetron bareng satu judul waktu itu ya. Nah itu kan kalian sebenarnya terbilang masih muda banget, Iya. terus karir kalian lagi naik-naiknya. Kan kalau biasanya tuh kalau misalnya orang yang karirnya naik, kayaknya harus mikir dulu mau kawin kayaknya ntar aja. Banyak yang menunda, tapi kalian malah memutuskan untuk oke, kita siap menikah. Nah itu gimana tuh pertimbangannya? Karena sebenarnya kita bukannya berpikir kalau menikah terus kita karirnya berhenti sih. Gitu. Terus pengen sama-sama ada yang nuntun gitu. Karena kalau sendiri kayaknya kayak Masih banyak terombang ambing. ombak-ambing nanti ke bawah ombak gitu. Iya, iya. Jadi pengen ada yang nyetirin gitu kan, ada yang bisa bimbing. Jadi pas banget. Jadi kalau kita tarik ulur lebih dalam lagi, Iris kan memang kurang mendapatkan kasih sayang seorang bapak, karena memang Kenapa waktu bisa itu, gitu? Emang Gitu. udah pisah dari waktu kecil kan, terus habis itu setelah pisah ya papa udah tinggal di luar gitu, jadi memang besar bareng, struggling bareng sama mama lah, terus jadi tulang punggung juga gitu kan, jadi emang nggak ada sosok laki-laki ada adik gitu, tapi kan lebih akunya yang tough gitu menjadi pemimpinnya, jadi nggak ada yang kayak ngerasa ada yang ngebimbing lah gitu, jadi memang Dan mama kurang. single parent tuh. Bokap tuh berarti di luar negeri Di gitu? luar negeri, Di betul. ini apa? Di Belgia. Di Belgia. Oh iya. Dan sama Bang Amar juga nggak ada sosok ibu juga. Iya. Oh, jadi Ibunya, apa dari Amar istilahnya rindu Nggak dengan sosok sosok ibu, ibu, terus Iris Ibel Bel, juga gitu. Enggak sosok bapak. Sama bapak. Jadi kayak kita dipertemukan dan kita bicara baru bisa dibilang beberapa kali ngobrol secara intens gitu ya. Selama kita syuting itu belum ada, kita memang kayak profesionalitas Iya, aja kalau sebatas kalau artis ketemu gitu. ngobrol kalau lagi take aja berdua, tapi bukan yang kayak setelah take tuh kita nongkrong gitu ngobrol, enggak sih gitu, bukan tipe yang kayak gitu. Cuman gara-gara kita punya ada ini ya,
kita punya acara sosial kan, kita waktu itu kegiatan untuk kayak bikin bakti sosial gitu kan. Di situ baru tuh sempat ngobrol serius lah. Iya. Gitu. Jadi selama syuting cuma syuting aja? Syuting aja. Nggak bener-bener ngobrol gitu? Karena ya waktu itu kita nggak saling suka sih. Kan waktu itu juga cukup panjang kan sebenarnya si sinetron itu kan. Ada berapa seri juga ya? Ada berapa tahun? Enggak sih, enggak. Hampir setahun ya. Setahun lebih. Tapi memang awalnya kita saling nggak suka, makanya nggak pernah pertama kali kenal syuting bareng di situ? Iya, di situ. Di situ. Terus awalnya Ini nggak suka? mirip Wisnu sama Siren. Sama. Sama. Waktu itu kita ngobrol juga sama Kasiran sama Bang Wisnu juga sama. Mereka saling benci juga sama kita juga kayak gitu. Terus nah dari benci sama aku. Emang sama juga. Kenapa ikut-ikutan aja sih? Karena benci sama sayang itu bedanya nggak ada. Gede banget ya. Bener kan benci bener-bener cinta, cek. Jadi pas udah mulai ngobrol baru ketahuan gitu ya. Kan tapi ini dulu kenapa bisa akhirnya ngobrol intens kan awalnya mungkin ya nggak suka ya apa ketertarikan apa yang akhirnya lu akhirnya jadi ngobrol tuh gara-gara apa apalagi waktu itu kan mungkin siapa duluan yang mulai modus nih deh enak aja enggak apa yang buat coba nggak waktu itu kan ada kegiatan amal bareng kita kan ke yang itu loh Bogor Kena Puting Beliung situ kan baru sempat ngobrol bareng. Itu karena sinetron atau emang karena inisiatif kita berdua juga ya sebenarnya. Inisiatif kok aku kan pengen bikin ini terus kamu jadi kayak mulai jatuh cinta gitu kan. Kayaknya Amar ini banget ya sosial banget. Akhirnya dia ikut ya kan, soalnya nggak yang gerakin nggak ada kan di teman-teman sinetron ya tahu sendiri gimana sih lingkungan sinetron gitu kan. Nah jadi tiba-tiba ya kita coba mencetuskan lah karena kan kegiatan waktu itu Cinta Suci lagi bagus ya, sinetronnya lagi rating 1 jadi kalau kita bikin apapun pasti jadi pusat perhatian gitu kan. Ya udah kita bikin lah cerita sosial juga. Nah salah satunya Iris akhirnya ikut juga ikut kontribusi di situ dan cuma Iris doang di antara semua pemain gitu kan. Ya udah jadi kita berdua deh datang ke tempat bencananya kan. Nah terus kita ngobrol di situ deh ngobrol kayak Iris cerita. Jadi kita tuh sebelumnya juga sama-sama pacaran cuman dengan beda agama kan. Saya dengan beda agama, Iris juga beda agama gitu ya. Curhat lah. Jujur sebenarnya pertama kali gue pikir Iris beda agama loh. Iya. Enggak, gue pikir beda agama sama lo. Oh iya. Ya awalnya. Enggak, tapi Iris sebenarnya dari agama Muslim atau kirain mualaf ya karena parasnya kan bule ya. Jadi kita mikirnya pasti bukan gitu ya. Kamu harus cerita dong. Apa tuh? Yang belum diceritain. Jadi Iris itu baru betul-betul memperdalam itu ya, memperdalam. Menurut saya Iris itu orangnya perempuan yang luar biasa sih ya. Memang kayak dibukain gitu lah pintu hidayah yang dimana betul-betul baru belajar kayak baca Quran gitu ya, mulai dari Iqra, sholat, semua itu pas kita nikah kan. Saya ngajarin jadi sekarang dia lebih jago mungkin. Ya Allah. Iya. Mungkin soalnya ya emang lebih ke barat-baratan kali ya dulu ya. Dulu kan juga sekolah tuh rata-rata international school gitu. Terus sempat tinggal di Bali juga. Jadi untuk edukasi agamanya kurang lah gitu. Oh berarti misalnya kita tarik lagi, berarti kan waktu itu udah deket, akhirnya memutuskan ya udahlah kita nikah aja. Dan jadi belum deket. Jadi kita belum dekat, baru terjadi ngobrol. Baru awal ngobrol lah gitu. Dari sekian lama sinetron itu baru ngobrol banget itu. Baru ngobrol dan terus Iris langsung kayak udah capek main-main lah seperti itu karena terakhir ini kayak udah cukup lah terakhir kali pacaran apalagi beda agama jadi kayak udah nggak ini lagi. Terus saya juga kayak gitu. Nah jadi langsung kayak kalau mau sama-sama, kalau mau serius memang seperti itu. Ya udah, kamu datang ke orang tua aku. Ini ngomong gitu kan. Nah, Belgia dong, jauh juga nih. Ada mamanya. Kita pikir kan, oh iya memang benar sih kita memang punya kesempatan yang sama untuk bisa melakukan nikah gitu bareng. Jadi memang kita sebenarnya basic belum sama sekali mengenal.
Cuman di situ udah ada pembicaraan, oke, kalau mau serius ya kita nikah. Oh malah mikirnya udah nggak mau pacaran, kalau emang mau oke nikah kita emang nggak gitu. pacaran waktu itu. Jadi kayak sebatas persiapan. Langsung persiapan. Oh. Keren juga sih. Keren, ya. Biasanya Amar Zoni nggak ada sosok ibu, Ibel nggak ada sosok ayah. Pas mulai ngobrol, Mama ya. Iya tuh berasa ya. Jadi bener-bener. Jadi langsung cocok ya. Iya. Tapi sebenarnya berarti berapa lama siapa duluan nih yang ada perasaan sebenarnya? Yang ada perasaan Nggak tahu ya, nggak bisa di kait juga sih, sih. nggak bisa dibilang sih. Cuman yang jelas untuk Iris duluan yang ngajakin kalau emang mau serius, ya kan? Iya. Ya Aku yang Oh karena Ini emang masih maksudnya datang. mungkin pasti ada omongan ke situ lah berarti kan. ya maksudnya ya kita perempuan maksudnya tahu lah, oh ini gelagatnya kan kan mau deketin gue Iya. nih. suka gitu. nih Iya. kayaknya. Nah, Nggak apa- mungkin main Tapi deket-deketin aja tapi nggak ada itu udah- kepastian gitu kan? Udah putus apa masih? Udah. Oh tapi sama-sama kayak udah gue capek nih ya, Capek, udah nggak mau capek lagi gitu. pacaran gitu. Aduh ngapain sih pacaran, ntar ujung-ujungnya putus lagi gitu Hmm. kan. Udah nggak, aku nggak mau pacaran lagian, pengen beribadah lah gitu. Kalau Nah, mau ya nikahin. Ini menarik ya. Kan tadi Amar juga bilang bahwa Iris ini baru ngedalamin agama banget ketika udah menikah gitu betul. kan. Nah tapi berarti kan selama sebelum menikah kan Iris masih cuek lah, yang penting ya cocok apa segala macam. Tapi Iris udah kepikiran udah untuk pengen dapetin imam, pengen yang serius, yang Iya. Nah itu gimana tuh? Kok itu bisa? lucunya, ini gerakan? ada lucu yang membuat saya tertarik banget. Kan kita tahu waktu dulu ya sebelum Iris menikah, Iris seperti apa gitu kan, Iris Bella. Oh dengar cerita-ceritanya Iris Bella tuh ratu sinetron ya kan gitu, yang gimana. Tapi tiba-tiba pas ketemu pertama kali sama Iris, itu saya ngelihat buku, dia baca buku Siti Jenar. Siti Jenar bacaan, tahu Kok tuh bacaannya langsung kebalik? Bacaan berat banget kan gitu. Siti Jenar lagi. Siti Jenar lagi dibacanya, kontroversial banget ini pembacanya. Saya tanya kan, Berat, kamu berat. suka baca kayak gini gitu kan? Baru pertama kali syuting tuh. Terus katanya, iya aku lagi suka aja, suka ngedalamin cerita tentang Islam. Wah, ya di situ kayak, wah ternyata semua terbantahkan. Jadi pikiran saya itu kan dulu ngelihat taunya Iris tuh kan, Iris Bella, artis sinetron yang bagaimana gitu kan, hedon, glamor dan lain-lainnya gitu. Tapi ternyata dia sukanya baca tentang agama juga gitu kan, kayak terus sholat juga gitu ya, sholat juga, luar biasa juga nih perempuan. Nah di situ sebenarnya udah ada suka sebenarnya, suka pengen tahu lebih dalam lagi kayak gimana sih ini perempuan, Udah ada unik nilai sih. plus gitu ya. Ini Iya. kayaknya cocok banget nih untuk jadi istri gitu-gitu. Iya, unik Tapi juga. kalau Iris sendiri apa yang ngebuat Iris terdorong untuk jadi pengen cari tahu lebih dalam lagi tentang agama tentang agama ya, nggak tahu ya, itu gerakan hati aja sih. dengan sendirinya aja gitu? Nggak tahu, gejolak batin aja gitu, pengen karena ngerasain nggak tenang gitu loh Mbak. Kayak kamu hati dengan- Sibuk aja gitu ya. resah mulu, kayak otak tuh mikir terus gitu. Nggak tahu, pokoknya nggak tenang aja. Tapi kalau misalnya lagi sholat, lagi sujud gitu tuh kayak kok hati tenang banget ya. Masya Mungkin ini Allah. yang dicari gitu. Tapi nggak bisa sendiri. Udah tahu pasti nggak bisa sendiri. Kalau sendiri pasti nanti diajak jalan sama teman-teman. Nanti Ikut apalagi lagi, ikut Hilang arahnya lagi, hilang feelnya. lagi gitu. Nggak bisa, ini harus ada yang ngebimbing gitu, harus gitu. Jadi ngerasa seperti Terus ngeliat Amar gimana? Apa di profil yang cocok nih untuk membimbing? nekatnya sih, terus kayak yakin banget gitu, kayak mau nikahin, terus ngelihat dia juga punya tujuannya sama kan, ngobrol juga, dia juga pengen ke arah yang lebih baik juga gitu. Terus ya berdoa aja terus, minta petunjuk. Tapi anehnya tuh kan namanya persiapan pernikahan pasti ada aja banyak banget kan masalah-masalah, tapi setiap ada masalah makin yakin lanjutin. Soalnya ketika nikah juga masalah juga nggak kalah. Nggak akan ini, Nggak kalah akan- kecil, gede juga pasti. Iya. Tapi Ibu udah tahu Amar dulunya apa gimana segala udah tahu. Kan Amar dulunya kan kalau saya dapat dari di YouTube kalau nggak salah.
apa namanya? Apa pasir apa dulu? Iya, ngangkut pasir. Iya. Ngangkut pasir apa tuh pokoknya apa Nyetak batako. nyetak batako segala macam itu beneran. Jaga goa. Jaga goa. Emang goanya mau kabur apa gimana? Jaga walet, sarang walet. Oh, sarang walet. Walet cuman ada di dalam goa, ya kan? Itu sebelum Walet jauh goa. sebelum syuting tuh. Jauh sebelum syuting Di sana di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah Iya. itu semua berarti Amar cerita gitu bahwa aku nih gini sama Iris segala macam. Terbuka ya. Iya, kita komunikasi sih yang paling kita prioritasin. Jadi kayak segala hal apapun yang terkecil-kecilnya kita ngobrol. Apalagi kalau saya itu orangnya apa adanya kan. Jadi memang terus terang semuanya dan terlalu polos ya, terlalu jujur gitu kayak. Jadi apa cerita gitu ya. Cerita gitu. Dan kebetulan ya Iris sosok yang saya butuhin banget gitu loh untuk sebagai ibu merawat, jadi kita ngerasa kayak ada seorang perempuan yang ngurusin di semua hal gitu, jadi kayak happy banget. Dan bagaimana kehidupan saya waktu sebelumnya kan memang pertama kan kita sendiri di saat ya mama udah Nggak ada yang meninggal, ngebimbing lah. nggak ada yang ngebimbing, terus kita Jauh dari jadi- orang tua juga ya. Iya. Nah terus juga kita kan kayak bandel gitu kan, Rantau terus mana-mana ya. cari perhatian gitu kan, bandel cari perhatian Ya, sebenarnya. umur-umurnya lah gitu Iya. ya. Merantau dia tuh pengen kayak merantau juga, pengen kayak Iko juga dia. Oh itu beda Pak. Itu Tapi film emang silat merantau. dulunya. Sama juga. Silat juga. Oh. Iya. Silat. Jadi ceritanya tuh karena sekolah bandel, akhirnya bapak mutusin untuk tinggal di kampung. Oh. Tinggal di kampung tapi nggak usah sekolah. Ya emang bener-bener sekolah alam lah, ibaratnya kayak belajar motong getah gitu kan, terus nyari duit sendiri, kayak harus nyetak batako, ambil pasir gitu kan. Semua hal kayak berladang, berkebun gitu. Jadi kayak belajar tentang alam, kayak sampai mikir kan nggak ada kegiatan lain. Akhirnya kebetulan kakek juga datuk gitu kan, jadi yang guru silat. Akhirnya belajar silat lah. Ternyata jadi suka. Nah di situ sih cikal bakal sih ya, awal mula saya bisa tahu dengan silat. Saya bisa pergi ke Hong Kong, ke Singapura gitu. Oh, pertandingan? Iya. Oh berarti Kayak udah sampai udah atlet tuh, kompetisi gitu ya? Udah ya. Iya, saya juara 2 sih, juara 2 pon waktu tahun 2000. Iko nongolnya kecepatan berarti. Ya, kalau Iko kan belum ada Iko mungkin masuk duluan ya. Iya. Benar-benar. Pas ada sebenarnya merantau itu tuh Bang Ari yang jadi motivasi awal. Oh jadi kayak Film pengen merantau Pas ngeliat merantau, wah ini silat yang sama nih. Terus kayak saya ngerasakan, wah saya juga bisa nih kayak gini nih. Punya kesempatan juga nih kayaknya kayak gini. Akhirnya mau pergi ke Jakarta. Kan cuma harus butuh modal. Nah bapak saranin, yaudah kamu kalau mau dapat modal ya kamu kerja di jaga walet di dalam goa. Oh kayak dalam goa itu. Iya, jadi kita jagain sarang walet. Karena saya nggak ada keluarga yang harus ditunggu gitu kan. Akhirnya yaudah stay aja di dalam goa 3 bulan. Bener-bener nungguin gua di dalam gua 3 bulan. Iya. Terus makan apa segala? Wah nih keren banget. Enggak, logistik. goa plus dapat ilmu kayaknya. Lu udah bertapa kan di dalam bertapa kan? Dapat ilmu main catur. Oh iya, nungguin walet ya? Iya. Ya Allah. Tapi banyak banget belajar Bang Ari. Di situ ya. Arti memang manusia kayak gimana, manusia makhluk yang sempurna banget. Kayak kita tuh di dalam goa kan gelap tuh, nggak ada Pencahayaan cahaya apa? segala macam. Karena udah lama di situ, kayak kita bisa ngelihat, mata kita Oh, emang jadi bisa dia terang. apa jadi kayak Jadi kayak iya bener, kita kan kayak Gelap, bisa tapi habis jadi bisa mati lihat. lampu. Jadi bisa ngelihat, Nggak kayak iya. mati lampu aja kan kita pertama Lama-lama gelap kan banget bisa. lama-lama kayak jadi kayak terang ya. Jadi terang, jadi kayak wah luar biasa. Nah cuma sebaliknya, pas keluar dari goa itu kena matahari itu langsung kayak kilo bengkak. gitu ya. Mata bengkak kayak nggak bisa ngelihat. Jadi vampir ya, nggak bisa gitu. Lembab gitu kan, soalnya di dalam gitu kan. Iya, Itu bener-bener 3 bulan nggak keluar. 3 bulan, iya. 3 bulan nggak keluar. Ada yang ngirimin makanan tapi ya Kirim sih logistik logistik tiap hari. ya, lewat apa itu logistiknya? Lewat orang kurir kayak jalan gitu kan. Belum ada Gojek, belum ada ojek Tapi jauh dari kampung jauh ya. Soalnya 1 hari jalan. 1 hari jalannya. Dari Ya bawah Allah. sampai ke dalam goa itu sekitar 1 harian.
Duh, Jadi kan teman-teman males yang banget nonton ya, gitu kan. main sinetron itu tiba-tiba langsung jadi main sinetron, itu banyak perjuangan Banyak juga perjuangannya, nih. Mas. Di Iya. dalam goa. Kalau mau tahu, kamu nulis buku juga kayaknya. Oh ada buku juga yang saya tulis. Buku di mana? Di pas sama nunggu di goa. Enggak, dikirain nunggu di goa kan kayak punya inspirasi Ya nulis kan, ini gitu. bawa laptop di situ. Ya. Jadi sehari itu lampu kan ada pakai apa diesel ya, dompeng gitu ya. Dompeng apa sih? Apa sih generator gitu? Generator apa sih? ya, generator gitu. Itu tuh cuman nyalanya 2 jam tiap hari. Jadi nggak boleh lebih. Nah, jadi kalau jam-jam udah mau maghrib itu baru dinyalain lampu buat malam pas itu pada masuk kan si walet-walet burung-burung walet ini masuk. Ya udah jadi setiap 2 jam sehari dapat listrik selama di sana. Tapi 2 jam apa sih sehari. Ya Allah. Tapi pelajaran? bayarnya mah gede. Karena bayarnya gede. Waktu itu saya dibayar itu sama bapak ya kan dibayar tuh 1,5 juta per hari. Per hari? Per hari. Iya. Tuh, pada nunggu gua semua. Oh, pantesan ya. Ngapain gua main TikTok gua dengan gua jaga gua. Berarti 1,5 juta per hari kali 3 bulan. 1 bulan 30 Iya, dia keluar 3 bulan 100 juta dong. 45 juta kali 3. Ya Allah, gua ngitungin ini orang. Kita dapat beli mobil. Oh, nggak apa-apa, 3 bulan 3 bulan. Ya gua beda gua itu ya, waduh. Tapi tetap pengalaman juga tuh, keren juga nih. Pengalaman. Nah sampai situ baru kita pulang ke Jakarta. Itu buat modalnya. Pakai modal ya kan. Nah terus kita pikir wah kita pengen juga dikenal kayak merantau itu gitu kan kalau kita bisa Jadi silat. istilahnya sosok Like yang di ini tuh sosok Ya. Iko Uwais tuh lumayan jadi sosok yang gue bisa kayak dia dulu. Motivasi ya. Iya ya. motivasi banget itu film merantau karena soalnya orang Minang ngerasa bangga banget dengan film itu. Oh, silat diangkat iya, ya. karena itu silat yang betul-betul ya itu kan pertama kalinya kan film merantau itu Iya. dibuka tentang silat yang dinamis banget gitu. Ya akhirnya kita semua ngerasa kepengen. Nah sampai di Jakarta saya pikir saya harus berkumpul sama orang-orang yang di dalam dunia entertainment gitu. Ya udah akhirnya saya belajar sama Bang Eka Sitorus, belajar teater. SAS. SAS. Pas pacaran. Iya. pacaran, di Pas pacaran waktu itu di Bulungan. Oh, dia udah pindah Pas ya. sudah pindah di Bulungan. Ya udah tinggal, udah belajar di situ sampai 2,5 tahun sama Bang Eka. Jadi suka. Jadi kepikir oh iya ya ternyata gue tuh memang punya darah seni ya kan gitu ya kan. Terus akhirnya kamu casting mulai. Casting. Sampai pada akhirnya bermuaranya ya masuk di 7 Manusia Harimau. Itu sinetron pertama. Salah satu sinetron pertama. Sebenarnya sinetron Tapi yang pertama itu mulai ngebom itu ya. Iya, karena di situ jalan Tuhan yang betul-betul kayak yang kenapa saya dibawa ke Padang, dibawa belajar sampai bisa bahasa Minang. Kan itu kenapa bisa jadi fenomenal 7 Manusia Harimau karena pakai pertama kali sinetron pakai dialek Sumatera. Pakai dialek Minang kan. Dan biasanya kan kalau orang kan sinetron dialeknya dialek Jawa kalau nggak Sunda gitu kan. Yang Nah, ini aman ya yang biasa iya. ya. Pakai dialek. Nah, satu karakter ini si Rajo Langit ini yang cuma pakai dialek Minang nyambung banget. Jadi seluruh Sumatera itu kayak Bangga ada kebanggaan gitu sendiri. ya. Iya, makanya jadi kayak Gimana tuh orang tua gimana? Anak abang di Jakarta ini Iya. jangan di Bintang ini gitu. iya. Ini loh kan abang. Beda makanya belajar Pak. Beda. Terus gimana orang tua maksudnya merantau jadi juga tuh gimana? Ya alhamdulillah waktu dulu mas sebenarnya kayak kesel gitu tuh sama bapak lah. Maksudnya bapak kenapa sih bawa saya ke kan saya lahirnya di Jakarta kan gitu gedenya di Jakarta. Oh, berarti sempat jadi di Jakarta, terus Dipulang umur berapa di sana. berarti ke Minang apa ke Padang? Umur 16 tahun. Oh udah gede ya. Oh, maksudnya tapi kan untuk 16 tahun biasa hidup di kota terus Iya, ke daerah di kan bawah kayaknya daerah. kenapa gitu? Itu karena bandel. Oh. Karena bandel kayak udah saya tuh bisa dihitung hampir 15 kali pindah sekolah. Bener. Rebel Emang ya. setiap Rebel banget. anak laki gitu ya ada satu momen itunya dia pulang ke Padang itu kayak momen kayak pesantrennya gitu loh. Iya, ada contohnya, momen iya. dia harus dilepas dulu sendiri gitu kan, dilepas ke berjuang sendiri gitu. Berarti berapa tahun di Padang? 2,5 tahunan. Oh, 2,5 tahun terus 2,5 akhirnya tahun. mutusin lagi untuk pergi sendiri Pergi ke sendiri Jakarta. pulang ke Berarti kan Jakarta. tanpa sama ayah kan berarti ya. Iya. Terus di pulang situ sendiri. emang niat
oke, mau merantau juga di Jakarta gitu. Jatuhnya kan merantau jadi ya, karena dari situ merantau ke Jakarta. Dan memang tujuannya adalah ke entertainment. Malah main sinetron loh katanya padang gitu, juga. Emang kayaknya emang dikasih kesempatan sama berarti 2 tahun tuh suruh pelajari logat kayaknya. Mendalami karakter, dapet karakter. Jadi pas kepake banget kan, ngebantu banget karakter Rajo Langit ini. Jadi makanya orang bener-bener ngeliat tuh jatuh cinta. Rajo Langit nih kan gitu kan. Bisa tahu bla 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 bla. Nah, itulah inti seperti itu. Oh, dari situ juga akhirnya ketemu ada lagi sinetron dan akhirnya mempertemukan istri di situ ya. Ini luar biasa. Terus kita juga sempat lihat kan lamaran yang sempat epic banget. Lamaran apa tunangan sih? Lamaran deh. Waktu itu apa sih yang sempat heboh banget? Ya di lokasi syuting yang pakai lamaran. Itu yang nonton sampai 7 juta orang gitu kan. Iya. Wah, heboh banget. Tapi emang ini sih Taci sih momen itu. Idenya siapa tuh? Oh, itu ide pertama kali buat surprise yang berhasil tuh. Itu lu bilang lo bisa surprise, itu justru surprise itu berhasil. Berhasil tuh sekali. Setelah nikah baru bagiannya gitu. Nggak bisa lagi berhasil ya. Udah cukup istri aja deh yang kasih surprise. Itu emang di lokasi syuting? Iya. Jadi kita pakai ini mop ya. Dance mop ya. Dance mop. Jadi ada 100 orang. Awalnya dia jadi kayak pura-puranya pagi jadi extras. Extras dulu biar Iris kayak udah tahu gitu kan orang-orang ngeliat orang-orang ini. Nanti terus tiba-tiba pas lagi waktu udah mau mulai untuk surprise-nya, yang orang-orang semua pada berhenti gitu. Semua waktu tuh kayak nge-freeze gitu. Kan bikin dikaget kan pas di lagi jalan. Ini kenapa nih orang-orang pada berhenti semua gitu. Pada diam. Oh, nge-freeze bener-bener. Iya, ya kan zaman itu dance mop ini banget ya. Terus. Dikaget gitu kan, kaget tuh tiba-tiba dia pada nari deh kan gitu. Dan gitu. Ya udah akhirnya tuh saya kayak kasih ada suara doang gitu kan, ada suara tapi kita ngumpet di mana. Sampai pada akhirnya ya udah ketemu. Lamar deh, will you marry me? Sweet banget. Seru-seru. Udah pernah ada gitu belum sebelumnya? Oh enggak. Jadi ini first time ya. Terus dilamar lagi. Jadi kayak momen terindah banget. Dari lamaran ke nikah berapa lama tuh? 3 bulan. Iya, 3 bulan. Cepet juga ya. Nah, terus menikah ya. Udah akhirnya setelah obrolan yang intens, saling mutusin untuk nikah. Terus alhamdulillah kalian juga langsung dikaruniain saat itu. Aku inget banget pas pertama kali di kajian musyawarah, Amar tuh sempat bilang tuh pas Ustadz tadi apa Ustadz Abdul Somad ya waktu itu. Uas atau pokoknya yang cerita alhamdulillah saya udah nikah, istri saya ada di situ. Kan itu baru-baru nikah banget kan. Terus Ibel baru langsung dikaruniai hamil segala macam. Itu gimana tuh perasaannya tuh sampai akhirnya berdua sama-sama datang ke kajian gitu? Kita pertama ini ya, karena kesepakatan kita mau betul-betul memperbaiki diri gitu kan. Kita sama-sama menikah dan ketika kita sudah menikah, alhamdulillah langsung dikaruniai anak kembar pula. Kita nggak punya gen kembar, Iris juga nggak ada gen kembar. Ini bisa dipertemukan perempuan juga lagi kan, 2 perempuan. Sempat deg-degan. Aktif. Wah itu kayak bener-bener waktu itu kita happy banget. Kayak Allah ini memang hadiah gitu kan, kayak hadiah banget nih dari Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa sampai karena kita niatnya tulus gitu ya, akhirnya dikasih 2 orang anak. Tapi ternyata berbalik gitu kan, dari yang awal nggak seperti dugaan. Bersyukur ternyata nggak sesuai dugaan. Udah mau lahir, kelahirannya itu udah tinggal seminggu lagi ya ternyata. 7 bulan. Iya 7 bulan. Ternyata meninggal gitu. Gimana tuh kalian dikasih kayak kebahagiaan nikmat gitu ya. Dan kita juga ngeliat banget kok pas Amar tuh cerita ke Uas gitu ya, alhamdulillah sama kita pun juga yang dengerin juga senang banget ya. Terus ya tiba-tiba dapet cobaan yang luar biasa gitu. Nah ini kalian sebagai pasangan baru nikah terus ngerasa bahwa ini baru dikasih nikmat, kalian gimana gitu? Tanggapan kalian, apakah sempat menyalahi? Kaget dulu nggak sih awalnya? Sempat apa yang reaksi kalian berdua deh? Reaksi kita, ini sebenarnya di reaksi saya pertama kali dengar, Mbak. Dan saya harus menyampaikan reaksi itu sama Iris. Jadi kita dikasih tahu paginya itu sama dokter kalau anak
kami itu udah meninggal, udah nggak ada lagi. Udah. Iya, tapi masih ada di dalam perut Iris. Oh, dia langsung ngasih tahu kalau udah nggak ada gitu? Iya. Kan diperiksa setiap hari kan. Nah, waktu kan lagi dirawat posisinya. Terus pada pagi itu emang dicek udah nggak ada. Tapi si dokternya nggak bilang. Jadi setelah di USG, terus dia minta keluar. Oh, pengen ngobrol langsung sama Amar aja. Iya, sama suami katanya. Boleh ngobrol sama suami, udah keluar. Gitu. Jadi aku nggak tahu. Di situ saya cuma bengong gitu kan, kaget. Terus saya harus menyampaikan nama Iris untuk segera disesar kan, untuk dikeluarin karena ya kalau terlalu lama nanti pecah ininya kan, ketuban itu bisa pokoknya ke paru-parunya itu Iris ngefek ke tubuh aku. Oh, gitu. intinya harus ada tindakan segera gitu entah ya. paru-parunya kenapa gitu ya. Dan ininya 50%. Kemungkinan Iris bisa selamat. Oh, iya bisa itu gitu sempat ngefeknya. disampein Iya, sama karena dokter. udah pecah dia dalam. Ya, pokoknya nggak ada pecah atau apa, tapi intinya udah harus ditepet dikeluarin lah gitu. Iya. Nah terus kamu gimana nyampein ke Iris? Karena kan pasti ya namanya anak pertama, kita juga Pasti masih penuh sensitif, pengharapan kan, penuh ya. pengharapan dan lain Udah sebagainya. 7 bulan. Tapi itu udah bolak-balik rumah sakit terus sih. Jadi emang kalau aku sih kayak udah ada Pasrah firasat, gitu, ikhlas udah gitu ya. pasrah gitu. Tapi aku belum dapet kabar kalau udah nggak ada. Gitu. Kita nyampeinnya waktu itu cuman kita main mata aja. Saya nggak kuat gimana caranya harus Nggak menyampaikan. kuat untuk ngomong gitu. Iya, gimana caranya harus menyampaikan ke Mama Iris, saya anak kita udah nggak ada. Tapi masih dalam perut kan gitu. Terus Masih dalam tubuhnya dia gitu kan, tapi udah nggak hidup lagi, nggak bernyawa lagi gitu kan. Jadi kayak, duh gimana ya kan caranya. Tapi untungnya Iris sudah bisa mengerti. Di sini sih ketegarannya Iris sih luar biasa sih. Saya harus acungin jempol yang pas saya cuman buka pintu, saya langsung cuman bisa nangis doang gitu kan. Kayak nggak bisa ngomong kalau itu udah meninggal nggak anak ada. kita. Ya Iris cuma senyum aja gitu, senyum kayak Iya, aku ya juga udah. nggak nangis, udah cepet. Iris sih malah nggak nangis kok, saya nangis ya kan. Iya, Ya iya. udah tindak panggil aja dokter ya kan. Lakuin tindakan nih gitu. Tindakan. Oh, berarti Langsung dioperasi. Kayak udah seakan-akan dia udah nggak tahu gitu gitu kan. Ya berarti udah. Amar udah nggak kuat untuk ngomong, tapi di situ Iris memang wanita yang tegar ya, wanita yang kuat banget sih. Aku juga waktu itu kita juga sempat ketemu kan, yang abis kejadian kita mau menghibur Iris, cuma kayak ya pasti kalau kita ketemu pasti kan, aduh ada pasti rasa ngomong kan sedihnya gimana gitu sedihnya kan. gitu. Tapi di situ juga bisa terlihat Iris wanita yang tegar banget. Jadi waktu itu langsung tindakan, terus Tindakan itu ada namanya juga ya? Udah. Udah dikasih nama kan, maksudnya Ayona, Ayona sama Ayora gitu. Ayora, Khadijah, Bella Akbar sama Ayona, Aisyah, Bella Akbar. Itu ada artinya nggak? Ada. Ayona itu intinya cantik ya. gitu ya. Itu udah kalian siapin memang nama itu. Udah. Jadi Udah memang disiapin. ya pasti harapan besar ya. Iya. Terus Ibel gimana pas waktu Siapa tahu ya suatu saat nanti itu ya, ini Ayona investasi misalnya ya, ini insya Allah ya. Ayona papa mama aku nunggu gitu kan. iya. Luar biasa. Amin. Terus Itu kamu gimana Ibel yang bikin kamu tegar, bikin kamu kuat itu apa sih? Saat itu sih karena ngeliat suami kan, dia tuh udah broken down banget ya, udah nangisnya bercucuran, udah gitu kan badan besar, bayangin kan nangisnya suaranya kayak apa. Jadi aku ngerasa di situ aku nggak boleh kayak dia juga, paling nggak ada salah satu dari kita yang bisa nguatin, harus kuat gitu. Dan emang waktu itu kan posisinya aku juga harus operasi lagi kan, harus di sedate lagi, harus jalanin operasi sesa kan cukup besar juga gitu. Jadi ya udah pokoknya lakuin apa yang harus dilakuin, pokoknya lakuin gitu. Tapi ya justru kebalikannya, saat pulang ke rumah baru aku gantian, aku yang hancur, dianya yang berusaha tegarin gitu. Oh iya, itu Berapa dia ya lama suami kalian istri ya. sampai akhirnya saling- benar-benar recovery itu? lama sampai prosesnya prosesnya sampai lama. akhirnya di situ sih ujian sebenarnya sih. sih. Pernikahan kita sih luar biasa di situ. Ujian pertama bisa dibilang gitu. Kalau kita waktu itu nggak kuat sih bisa pisah gitu. Tapi sempat konflik. Luar biasa. Maksudnya kan ya Pak manusia ya, kita bicara manusia pasti kan ada yang pengen disalahin, ada sosok yang maksudnya kayak ini karena kamu gini atau Nah apa, itu sempat juga ada. Dari kita berdua, dari keluarga apalagi kan, namanya dua keluarga akhirnya disatukan, pas disatukan dapat berita buruk kan. Jadi yang ini nyalahin ini, yang ini nyalahin ini kita nggak terima dengan egonya masing-masing, apa segala macam, jadi perang udah.
Terus itu perang luar biasa. Itu berat. Jadi setiap hari kerjaan aku juga nangis, operasi masih sakit gitu kan, jadi kayak nggak sembuh udah 7 bulan berantem terus gitu kan. Itu luar biasa sih. Berapa bulan? Sama mertua. Berapa bulan? Mertua sama keluarga, gara-gara berantem. Misalnya marah sama misalnya Bang Amar marah sama mertua, aku juga marah sama keluarga. Jadi kan kita kan, loh itu keluargaku kok. Iya, kita jadi kayak ngebelain. Jadi itu sih lumayan berat banget. Tapi memang itu konflik semua keluarga akan begitu sih, maksudnya memang akan. Tapi masalah ini kan cobaan besar, jadi ada ditambah konflik jadi komplikasi gitu kan. Udah itu secara pribadi, hubungan juga, keluarga juga tuh kayaknya tapi baru kalian, berkeluarga langsung multiple cobaannya di awal. Mudah-mudahan cobaan terberat di awal, habis itu yang ringan-ringan misalnya ya. Tapi kalian luar biasa loh, maksudnya ya kita kan memang tahu saat itu kalian lagi dicoba gitu ya, dapat ujian yang luar biasa banget. Tapi kalian membungkus ujian itu dengan sangat baik sekali gitu, alhamdulillah. Karena ya sama sekali nggak keluar di media tentang konflik yang ada yang kalian ceritain sekarang ini kan nggak ada. Kalau kalian sendiri cerita, ya kita juga nggak tahu gitu. Tapi kalian ngebungkus semuanya itu karena tujuannya ya pengen bareng gitu. Tapi apa sih yang membuat kalian tuh akhirnya kayak saling kuat? Apalagi namanya kalian baru, bisa dibilang kalau misalnya kalian menyerah, give up gitu ya. Ya udah kan masih baru juga, nggak ada anak, nggak ada apa gitu. Apa yang membuat kalian kayak tetap kuat, solid, mau orang tua mau ngomong apa kalian tetap jalanin aja gitu? Satu sih yang kita tersentuh, dan memang di saat kita lagi drop banget gitu kan, satu kata-kata yang mungkin kata-kata yang manis tapi itu menjadi impactful banget di pikiran kita gitu kan. Jadi ada satu kata-kata yang mana yang lebih kamu sayangi, ciptaannya atau penciptanya. Masya Allah. Jadi di situ aku merinding. Cakep tuh. Ya, jadi di situ yang membuat kami semua kayak sadar gitu kan. Di saat kami drop, iya ya, semua ini kan pasti akan berlalu gitu kan. Maksudnya semua ini kan ya sementara hal-hal ini. Dan yang nyiptain, yang ngasih anak ini kan ya pencipta ya kan, Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kalau kita mengerongrong terus kan semua Allah kan sudah tahu apa yang sudah terbaik untuk kita gitu kan. Mungkin aja ini sebagai salah satu tiket yang kalau Bang Ari bilang tadi kan, salah satu tiket untuk kita tahu kita bukan orang yang baik gitu kan. Kita juga bukan orang yang banyak salahnya. Dan mungkin salah satu ini menjadi jembatan kita nanti di akhirat kalau kita tuh bisa diringankan gitu kan dengan dosa-dosa kita. Jadi ya itu kami ingat hal itu membuat kami jadi semangat gitu. Iya ya. Ya udah kayak kan ikhlasin aja. Terus kita kebantu juga ya ikut ISQ juga, belajar sama Pak Ari Ginanjar juga. Nah itu berarti yang setelah kejadian ya? Setelah kejadian jadi lebih diperkuat lagi dengan spiritual question itu gitu kan. Spiritual kalau sebenarnya kita tuh apa sih yang mau kita cari di dunia ini kan gitu kan. Hidup ini kebanyakan orang kan selalu memikirkan tentang kepastian mendapatkan jabatan, kepastian hidup enak, kepastian dapat anak yang bagus. Tapi kita lupa kan sebenarnya yang kita cari itu apa sih setelah ini gitu kan. Jadi kita menyadari oh iya adalah kontribusi yang paling penting. Tentang paling tinggi itu semuanya ya the grand why kan. Maksudnya kita tahu kenapa kita dilahirkan, diciptakan dan untuk kemana kita ngapain gitu. Lagi mau kemana dari mana gitu ya. Iya, jadi mau kemana mau ngapain. Jadi ya hidup kita ya udah sekarang ini sampai saat ini pun ya udah, jadi kita udah untuk kontribusi aja apa yang bisa kita lakukan. Karena sebaik-baiknya kita kan manusia adalah orang yang harus bisa bermanfaat untuk orang gitu. Jadi kita ngelakuin itu aja Bang Ari sekarang. Keren juga ya.
Tapi berarti waktu awal mendekatkan Ibel ke agama itu dengan salah satu ada tragedi juga. Iya. Itu yang memperkuat lagi. Itu Ibel waktu itu udah berhijab belum ya? Hijab saat hamil. Oh, saat hamil mau udah niatin berhijab gitu. Itu gimana tiba-tiba berhijab atau Udah dari dulu sebelum nikah pengen. Masya Allah. Itu nggak ada saya suruh itu, nggak ada saya paksa. Terus Amar sendiri gimana ketika Jadi, Ibel mau berhijab, support atau enggak? Dapat jackpot banyak ya, ya? Alhamdulillah. Wow, bukan main kan. Jadi nggak ada lagi cemburu soalnya Mbak. Kalau udah pakai Iya soalnya hijab. waktu itu pas awal cemburuan banget. Siapa cemburuan? Berarti dengan berhijab kayak mengurangi rasa itu ya, Dia ngerasa suka kayak ya. dijaga gitu ya. Oh di awalnya kan dia berhijab. Ibel berhijab, kan emang Muslim dia. Iya, dia pikir kalau Mas Arif pikir kamu malah awalnya. Itu tapi Itu ya. Bener-bener baru sebenarnya sama aja ya kayak star banget ya kamu. Ya. Iya. Tapi udah ada pendekatan, kayak keluarga udah juga ada kan ketertarikan ada. juga. keluarga Masya besar Allah. gitu. Nah ini kan di awal nggak semua orang punya proses manis yang seperti kalian punya, tapi nggak semua juga yang punya proses berat yang seperti kalian iya, karena Allah tahu gitu. lewatin. Kalian dikasih ujian kayak gini karena kalian bisa mengatasinya dan Betul. ternyata kan kita bisa lihat ya bagaimana usaha mereka, ikhtiar mereka akhirnya sampai sekarang akhirnya ada air Akhirnya ya. digantikan dan waktu yang lumayan cepat Itu juga. kan berarti setelah itu recovery berapa bulan tuh? 2 bulan ada? Iya. 3, iya. Sebulan nih kamu sih. 2 bulan. 2 bulan. Dan kemudian kalau si air ini positif ada air ini berapa bulan? 3 bulan juga. Berarti nggak jauh dari Jadi itu ya? gimana tuh setelah kalian menghadapi itu ya, terus kan kalian sampai mengikuti kelas di ESQ juga gitu kan, itu kan istilahnya kayak penguatan ya. Ikhtiar. Karena ikhtiar, karena kan ada orang ketika dikasih ujian, apalagi kalian lagi mau ngedeketin agama gitu ya, dikasih ujian, ada yang lulus naik kelas berarti, ada kan yang putar balik, Iya. bisa kayak wah apa nih, marah istilahnya gitu. Tapi kalian nggak memilih untuk marah, kalian nggak memilih untuk kecewa, kalian kubur rasa kecewa itu dengan kalian tetap percaya bahwa yang kalian cintai apa, sang penciptanya atau yang Diciptakan. Ini kalian udah lewatin gitu ya. Nah, terus akhirnya kalian 3 bulan dikasih waktu, terus akhirnya dapat lagi tuh gimana tuh proses-proses yang dihadapin? Itu kita nikmatin banget ya. Setelah itu kan kita pergi umroh ya. Masya Bener-bener. Allah. Oh jadi kayak ya udah pacarannya Pacaran lagi saat itu gitu ya? pacaran sambil kita ya memperbaiki diri, jadi banyak introspeksi diri juga di situ. Alhamdulillah dapat kesempatan 2 kali umroh 2 gitu kali. ya. Masya Allah. Belum lahir. Sebelum air pokoknya pas kembar Sebelum hamil, meninggal, pas kembar Setelah meninggal keguguran, kita langsung umroh gitu kan. pas Terus hamil umroh lagi gitu. Yes. Jadi situ kan aduh nikmat banget di sana ya, namanya di tanah suci, terus kayak ya habis menikmati dikasih aja. cobaan gitu Dan ya. di situ sih lebih kayak minta maaf gitu ya. Pertama kan karena ya minta maaf sama Allah karena mungkin kita ya pas kecewa kemarin kan pasti adalah rasa-rasa kecewa juga sama keadaan gitu. Jadi minta maaf lagi di situ, terus kayak ya minta ya diberikan kayak ya momongan lah gitu. Iya, Jadi doa permintaan lagi. di bisa dikasih lagi Iya. kepercayaan. Aduh, kayaknya tuh pasti gitu. ini banget ya, maksudnya di sana mah banjir bengkak mata tiap hari tapi nikmat gitu. Iya, benar. Nikmatnya Masya Allah Benar. luar biasa Benar. nikmatnya tuh aduh. keajaiban doa dan Masya Allah. Terus cuma berdua doang kan berangkatnya. Jadi emang saling ngedeketin. dalam keadaan hamil tuh. Belum, Ya, abis ya, recovery. Oh jadi habis recovery itu sempat umroh 2 kali. Makanya maksudnya hebat ya pasangan ini tuh. Terus langsung jatuhnya kan berarti diijabah. Dijabah. Iya benar. Iya. Makanya hebatnya itu sekali lagi aku salut banget gitu. Gak semua orang bisa ngejalanin cobaan yang luar biasa gitu. Kalian kan pertama tuh nikmat tiba jedeng gitu Jedeng. kan. Istilahnya Allah tuh maha pengatur segalanya gitu Sayang kan. Allah banget sayang sama kita banget berdua. gitu kan. Entah apapun pasti kan Allah pasti punya rencana yang lebih indah gitu kan. Setelah kalian lewatin dan ternyata kalian berhasil, terus dapet gitu. Nah itu gimana perasaan ketika positif lagi? Masya Allah sih ya. Itu makanya salah satunya kita balik lagi kan umroh untuk Oh pas tahu itu pas tahu positif hamil. langsung laporan lagi Langsung istilahnya. Laporan lagi dia langsung datang ke sana. Cuman keadaannya di situ
banyak ada juga pergojolakan ya, karena dokter bilang kandungan Iris ini rentan. Oh, karena Jadi, mungkin habis. Apalagi ada pengalaman sebelum itu ya. Terus gimana? Katanya sebenarnya nggak usah, jangan Nggak pergi, boleh, nggak boleh. pergi. Malah disuruhnya cuma tiduran doang. Oh, bed rest gitu. Iya, betul-betul sampai lahiran 9 bulan. ya. Terus karena Iris kekuatan ininya kuat gitu kan, enggak ya balik lagi kita kan percaya definisi kayak ya udah ini kan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana nanti kalau diambil ya udah diambil aja lagi, mau diapain gitu. Masya Allah, Kita ini keren banget ya. sih. Ini akhirnya berangkat tetap. tapi pakai kursi roda sih memang. Siapa yang pertama kali positif tahu pasti kan? Terus langsung dikasih tahu atau ngabarinnya gimana nggak? Ada surprise Kemarin kan lagi. dikasih pending untuk surprise. Kalau waktu pertama kali dapat gimana? Iya, Langsung. kasih tahu. Apa langsung tes pack terus, kan ada yang pasangan yang nyoba ya belum gitu. Apa tipe kalian tipe yang Ini bukannya swab loh, Mi. Ini berarti namanya swab. enggak, dulu aku dulu anak pertama. Cek mulu gitu. Kalau dulu ngecek, Ngeceknya nggak mau di negatif depan dia. kecewa. Kalau sekarang positif Iya. yang kecewa. Dulu tuh sampai Aduh. ngeceknya ke mall karena ya? takut, karena kan kayak kalau cewek kan punya feeling ya. Cewek tuh kayak punya feeling kalau Udah ada misalnya callback. ada positif tuh kayak punya feeling. Jadi ke toilet karena takut dia tahu. Misalnya Iya, nyoba ya negatif gitu. Takutnya dikabarin Takutnya bagus, nggak ini. taunya nggak jadi gitu Iya, kan. iya. Nah, Tapi akhirnya keren ya. dapat kabar, akhirnya alhamdulillah ada positif. Belum ada namanya dulu ya? Belum ya. Kemudian bagaimana kalian ngerespon itu gitu? Apakah kemudian ada kalau dulu kan harus cinta banget gitu nggak jadi. Gitu. Kalau ini bagaimana nih? Kalau itu waktu itu sih pasrah banget, seneng tapi ya. lebih Tapi pasrah nggak mau terlalu seneng gitu. Lebih ke doa. Oke, aja, pasrah. kayak Jadi istilahnya- siap-siap ada Kalau rasa. aku sih kayak ya. ngerasa bukannya gimana ya, bukannya ditahan tapi lebih kayak pasrah. Oh seneng, alhamdulillah, tapi terserah Allah nanti kalau mau ambil ya terserah ambil. Aduh, Tapi Masya kalau Allah. nikmat, paling nggak nikmat dikasih hamil lagi. Tapi kalau sampai nanti nggak jadi, ya Allah pasrah gitu pada sampai pas operasi, sampai keluar denger tangisannya baru seneng banget gitu. Itu gimana kamu rasanya? Susah banget itu. Aduh, aku aja ngebayangin. Ingat lagi jadi itu. Kan pertama Kita aja yang dengerin aja. Udah, maksudnya diskusi. kan ngebayangin ya pas kalian pertama kali harus melakukan sesar. Sesar itu kan di mana-mana sesar pulang bawa baby gitu kan. Itu lagi, aduh. Tapi kalian harus ya udah, itu udah lewat lah gitu. Nah, tapi kali ini pas air kamu sesar juga, terus denger tangisan pertama. Aku merinding banget nih. Merinding banget. Tuh. Sampai akhirnya kan ditaruh kan di dada kan. Pas waktu ini ya. Aduh, bayi terganteng, paling putih, bersih, nggak ada apa-apa. Situ udah. Ya ampun, apa ini ya sih di Ini ada ini gitu. Soalnya kan waktu hamil juga nggak kayak. Berharap kalau yang kedua, pertama kan berharap sekali kan. Kalau ini tuh nggak terlalu Kita- berharap gitu. Iya. Udah nikmatin aja, tapi nggak yang dinanti Karena takut banget, kecewa takut mungkin kecewa ya. lagi gitu kan. Jadi udah pas aja tuh, pas ada taruh di dada gitu kan. Aduh ya Allah. Aduh. Nikmati ya ampun. Nah, itu kan Terus Amar gimana juga tuh? Nangis dia. Maksudnya Kan paling lemah. Di sini lagi di kuping, kau bisa diem nggak sih? Kita paling lemah soalnya. memecah ini ya, memecah momen ya. nemenin selama kami melahirkan Nemenin terus memang. Terus gimana Pak? Juga. Pengalaman pertama gunting, itu gunting ya? Enggak ya? Enggak. Oh iya, saya gunting. Gunting ya? Iya, Gunting ya? Ininya pas di Tali. pusar. Tadi besar Nah, gunting. Amar- Itu pengalaman pertama gimana tuh? Harus gunting, abis itu harus ngazanin. Iya, Ini masalahnya gini, ngazanin. waktu itu kan Amar ngelakuin ngazanin, tapi kan dalam keadaan di pemakaman gitu ya. Iya. Jadi Sekarang azan, itu dia. azan ada bayinya tuh, pasti kan rasanya juga gimana tuh? Jadi yang pertama kali itu yang Ayona
itu cuman saya yang ngelihat karena Iris nggak kuat. Jadi mau. semua Udah lihat. Terus saya yang gendong. gendong sampai Udah. nguburin. Maksudnya udah Lihat berbentuk. fisiknya. Iya, Udah udah bayi. jadi. Udah jadi bayi Udah jadi gitu. bayi berdua ini, dua Allah. perempuan ini. Cantik Itu saya banget. ngelihat, itu saya ajanin juga dua perempuan. Mirip ini. sama kamu ya, dua-duanya. Nggak ada jenggot tapi kan. Tapi rambutnya lebat. Iya, lebat. Oh, udah hebat ya. Terus saya gendong itu. Itu ada foto-fotonya semua. Ada. Terus saya gendong, ya saya bawa sampai ke kuburan. Saya bawa, saya yang kerja saya yang kuburin juga. Kan itu kan Saya harus ajarin. ada azan juga pas waktu makamin. Iya. Nah, sekarang pas air keluar Oh itu, terus azan lagi gitu. Kamu sempet ke flashback nggak? via pasti. Terus gimana rasanya pertama kali ngajarin anak ya akhirnya nih Ada nih di Wah kan main, parah, kan main deh pokoknya. Nggak bisa rasa bahagianya itu pertama, karena yang pertama ngeliat tuh saya. Jadi pas keluar air itu, Kan Iris pasti kan gendong. lagi Tiduran tiduran, gitu, saya kan terlentang, nggak duduk gitu. kelihatan. kan ditutup ya, Iya. normal sesar ya. Pas keluar tuh ngeliat kayak kaget, wah ya Allah. jadi nih. Iya, bersih banget cantik banget gitu tuh, kan, ganteng banget. Dan dia itu langsung pas kita ajanin gitu. Diem aja ya. Diem. Jadi Kayak pas dengerin iya, gitu dengerin mungkin gitu ya. kan awalnya kan kan tadi lagi nangis agak ya. nangis gitu kan pas kita ajanin gitu kan, kasih tahu kan saya bapak kamu kan gitu kan. Ini suara pertama gitu kan dari yang dia dengar gitu. Dia diam gitu. Itu si air diem aja gitu selama diajanin. Masya Allah. Itu data yang pertama masuk ke otaknya dia tuh. Masya Allah Pasti ya. ada, Masya Allah mudah-mudahan Itu ikut jadi happy orang banget. Ya, luar biasa. apa suka beribadah ini Masya Allah luar biasa. Terus itu pasti momennya kan ya namanya kita pernah ngerasain ya punya anak kemudian kita azanin itu emang Luar biasa rasanya banget. incredible tuh ya. Iya. Setelah dari kesabaran itu nggak pernah membuahkan sesuatu yang mengecewakan, ternyata hasilnya hadiahnya jauh lebih luar biasa lagi nih luar Betul, biasa. betul. Terus yang kita penasaran ini Amar ini cukup unik karena menamakan anaknya tuh Apa nama Ayo. kalau ini? Air Rumi Air Rumi. Akbar 1453 1453 sangat keturkian ini kan. ke Turki ya. Memang dibuatnya di Turki ya. 1453 kan Nama Iya, Namanya. nama. 1453 itu kan part di mana kebangkitan apa namanya Osmani. Osmani saat Iya. itu. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel saat itu gitu. Rumi itu Jalaluddin Rumi berarti kan. Betul. Terus gimana tuh? Kenapa ketemu Arti, nama itu dan artinya apa tuh? Pertama saya itu sangat ini banget ya admire lah salah satunya selain Nabi Muhammad SAW dengan bapak saya, dan salah satunya juga dengan anak muda umur 21 tahun yang pernah dikatakan sama Nabi Muhammad SAW kalau akan ada pemimpin sebaik-baiknya pemimpin dan prajurit sebaik-baiknya yang dipimpinnya. Dan ternyata itu jatuh sama Muhammad Al-Fatih. Dan Muhammad Al-Fatih itu masih muda yang bisa membuat peradaban baru atau bisa memasukkan Islam di tanah Eropa gitu kan. Dan itu sih menurut saya kan hal yang luar biasa. Jadi pemimpin yang terbaik bukan tentang orang tua atau bukan tentang pelajaran ini, tapi tentang bagaimana mendedikasikan kan hidupnya gitu kan. Jadi kayak wah, saya pengen juga air harus ada simbol gitu loh. Kan kita kan hidup kayak seperti semua hal ini kan ada simbolisnya gitu kan. Jadi kayak simbolisnya di namanya dia tahu ketika nggak ada saya nanti gitu kan, atau Iris dia nggak usah repot-repot, tinggal Google aja 1453 itu apa. Masya Allah. Nah di situ akan Udah keluar ininya kesana tentang ya. tentang seorang laki-laki yang pernah dikatakan oleh Nabi satu-satunya manusia yang sebaik-baiknya manusia, pemimpin yang sebaik-baiknya itu dia. Di situ dijelasin bagaimana yang dilakukan oleh Al-Fatih seperti apa yang terbaiknya kan gitu. Berarti bisa dibilang ini salah satu warisan pertama dari kalian, yaitu nama yang dia bisa ulik gitu ya. Bisa ulik, apa dia nama tahu, yang iya. dikasih sama orang tuanya tuh mengandung Maknanya apa, kisahnya Jadi apa. dia di lahir balik aja itu. udah dengan visi gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kalian tuh kepengen nanti Rumi itu gedenya Air. gimana? Rumi deh, air deh. Air gedenya gimana sih? Ya pasti seluruh orang tua Gini pengennya nih, yang misalnya terbaik. sekarang video ini udah
Jadi kayak udah jalan berapa tahun ke depan ya masih tayang gitu ya, berapa tahun ke depan masih tayang Pasti. kemudian dia lihat ini gitu misalnya video ini gitu. Karena kan Air Misalnya masih Air lagi nonton nih mau ngomong apa sama Air pada saat dia posisinya udah dewasa. kamu duluan. Kamu kamu ibunya. kamu ibunya, kamu bapaknya. Ya ya kamu harus bisa melihat bagaimana usaha mamah kamu yang sudah mendidik kamu, melahirkan kamu, terus juga bagaimana kami juga bisa mencintai kamu tanpa syarat dari mulai kamu lahir dalam sampai dalam saat perut ini. juga ya. Dan yang kami harapkan adalah kamu bisa menjadi anak yang sesuai dengan ekspektasi kami, harapan kami. Kamu lakukanlah apapun yang kamu lakukan. Buatlah cerita dalam hidup kamu. Cuman satu yang harus kamu pahamin, kamu adalah orang yang sudah ditunjuk untuk menjadi seorang yang terbaik, yang bisa berguna, bermanfaat bagi orang yang banyak. Ya. Dan ingat, segala sesuatu itu ada yang mengaturnya, dan mintalah sama yang maha segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Mamanya dong. Apa ya? I cannot compete with that. Ya sama ya. Berharap pokoknya saat kamu udah besar nanti bisa melihat ya gimana rasa sayang kita, dan minta maaf juga kalau kita memang mami sama daddy mungkin banyak salah, tapi kita ngelakuin itu semua karena kita sayang sama Air. Dan ya apapun nanti ke depannya kamu mau jadi seperti apa, yang penting bermanfaatlah untuk orang banyak. Amin. Amin. Masya Allah, sweet. Aduh, Masya Ini Allah. pertama kalinya loh kami kayak gini. Iya, pertama kalinya soalnya tertrigger dengan bagaimana proses Air ini akhirnya lahir ini sesuatu yang gak mudah ya. Kita dengar ceritanya perjuangannya. benar-benar valuable banget. Iya. Proses itu valuable sampai kayaknya benar-benar worth it banget dia untuk lahir dan diazankan lahir, dan kalau dia dengar prosesnya itu pun dia juga akan masa bangga juga dengan itu gitu. Dan Air tuh kayak jadi pengobat juga dari apa perjuangan kalian gitu Iya, ya. Terus hadiah, akhirnya ya. hadiah banget gitu kan. Dalam waktu cuma 3 bulan itu terbilang cepet banget. Allah kasih lagi titipan buat kalian berdua gitu kan, dan alhamdulillah. Dan ternyata sekarang juga kita juga dapat berita bahagia juga ya. Mana sekarang Iris juga lagi mengandung lagi. Berarti ini anak Adiknya yang Air keempat ya jatuhnya ya kan. sebenarnya. Pertama kembar, terus Air, terus the next nih kita nggak tahu apakah cewek apa cowok, belum ketahuan ya. Belum. Nah ini gimana nih? Apakah udah kalian juga kasih tau ke Air bahwa ntar lagi mau punya adik? Terus apa nih yang udah dilakuin sekarang? Iya kita mungkin walaupun dia belum mengerti ya, tapi kita selalu coba untuk kasih tahu, karena ya biar gimana pun mereka lebih intelligence daripada yang kita pikirkan. Mungkin mereka belum bisa berbicara tapi Udah mengerti paham. lah. Apalagi insting seorang anak tuh mengerti kalau ibu Iya, lagi hamil kan benar. jadi lebih manja, berarti kan dia memang punya insting itu gitu. Jadi kita coba ya kasih pengertian, dan balik lagi kita harus bagaimana belajar ya, karena memiliki satu anak sama memiliki 2 anak kan pasti berbeda Beda nih. lagi. Jadi kita harus lebih belajar lagi bagaimana caranya supaya kita bisa menyayangi mereka berdua equally tanpa Iya. indikasi, dan sama-sama membimbing mereka. Balik lagi memperbaiki diri dan introspeksi juga supaya ya bisa menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kita sih. Aduh, Oke, amin, Mai. amin, itu amin. satu apa dalam apa sebagai orang tua jadi tes berikutnya tuh. Iya, Ya, benar. soalnya kan Iya. bagaimana biar ini kamu bukan anak tunggal jatuhnya kan. Itu aku Iya. tahu banget sih Mas. Membagi kasih Aku sayang. tahu banget ini dengan adanya nanti lahir anak kedua kami nih pasti ada Ujian pembelajaran apa lagi baru nih, ya? ini pasti untuk Iya, kita benar. berdua nih. Aku udah tahu sih, udah feeling. Iya. Kita aja itu kayak aja gitu. baru umurnya berarti bedanya cuma 3 tahun lah paling kan. Kan Dua pas ya, dia 2 lahir, tahun setengah ya. pas lahir pas 3 tahun berarti ya? Dua. 2. Enggak, pas lahirnya 2. Pas misalnya adiknya Masih pas lahir nih. lahiran. Air 2 tahun. 2 tahun. Oh berarti Sekarang masih 1 tahunan. 1 tahun ya berapa Oh berarti bulan? cepet banget ya. Cepet. Cepet banget. Aduh Masya Allah ya, subur Iya. sebenarnya. Dilempar sendal aja kayak jadi kan. Amin, amin. Anak pertama gue sama yang kedua, pas anak kedua gue lahir, yang pertama itu
kejedot. Uring-uringan sampai jedot-jedotin ini pas ke tengah-tengah ini kena tembok gitu. Biru maksudnya biar kita jadi apa dia. Ingat ada dia. Dan dia kayak nyari perhatian. Nyari perhatian. Kan Dia kan rasa selama ini perhatiannya ke iya, terus orang datang kan bawa kado dia buat adek-adeknya gitu kan. Terus dia nggak diperhatiin lagi. Jadi kita pas preskon tuh jidatnya lagi. Ya namanya kita di entertainment kan, anak pertama lahir banyak sorotan. Iya pasti. Betul. Kemudian dia ulang tahun banyak sorotan. Tiba-tiba adiknya kali ini kan. Terus sorotannya berubah. Angle-nya berubah. Jadi dia ngerasakan spotlight-nya udah berubah, dia harus bikin sesuatu dan Air tuh anaknya ini banget, manja banget dia. Kelihatan kayaknya cemburuan. Ya iyalah, 1,5 tahun mah. Jadi udah pasti bakal jadi ujian nih. Terus kita harus belajar. nanti juga bakal gini nih, misalnya lagi nyusuin, otomatis kan kita akan lebih banyak sama yang si kecil karena dia nyusuin. Ntar pas kita nyusuin, ngeliat dia nyari perhatian tuh nangis lagi loh, sedih. Karena kan ya Allah ini dia masih kecil, gue udah gendong lagi. Tapi nikmatin aja karena itu semua proses kan. Ntar lama-lama mereka juga gedenya bareng, ada keseruan lagi mereka. Gedenya bareng tuh kayak ada temennya kan, kayak kita sama satu dua. Sama kayak Kela dulu tuh ngeprank kamu hamil. Dia bisa aja gini, wah dia hamil lagi. Nanti nangis di sekolah. Oh iya? Di sekolah nangis kenapa? Mimi mau punya adik lagi gitu. Nggak jadi bontot. Tapi selalu ada. Tapi gitu kan. seru ya, itu kayak cerita yang ya akan jadi keseruan lah, jadi akan cerita dalam kehidupan berkeluarga ya. Nah ini kan kalian juga kalau kita lihat di YouTube-nya nih, kalian kan suka saling ngeprank juga nih. Ya demen banget kerjain. Demen banget udah tahu kan udah ngeprank. pernah punya masalah besar gitu, ada masalah besar itu jadi masalah gitu. Padahal gak ada masalah itu bikin masalah. Prank gitu. Tapi aku pengen nanya nih, apa segala gitu. Nah ini aku mau nanya, kan kamu pada ngeprank ya, ngeprank pakai tato. Gimana kalau anak ngeprank kamu juga pakai tato? Apa yang kamu lakuin? Kira-kira nih ke depan. Kayaknya nanti akan dibikin sama Air tuh nanti. Kan dia ngeprank pakai tato gitu. Kan dia ini jadi modalnya dia. Oh, gue ntar gini juga nih, gue bercandain orang tua gue gitu. Nanti masuk pulang gitu, pas udah enggak prank, bawa ya prank gitu. Bohong kan? Enggak, gua prank-ngelin asli. Nangis ya kemarin. Kena prank kan? Aduh. Itu yang suka iseng siapa sih dan berdua? Lebih banyak kamu sih. Iya. Oh, Amar iseng banget orangnya. Iseng, suka iseng sama Iris. Jadi kayak bercanda-bercanda. Paling iseng lo ya tuh yang tato udah. Terus kamu gimana sih pas sama banget lagi kan lagi ada keluarga, ada mbahnya juga dari Majalengka. Ada kan masuk vlognya. Ya Allah Amar, apa sih? Padahal abis umroh. Gitu kata mbahnya. Bagus Amar itu kan udah umroh. Ya Allah, suka udah tua gitu. Tapi emang di sosmed tuh sempet rame kan? Disangka lu tato beneran kan? Iya. Seperti itu kita lihat, wah Amar tatoan baru pulang umroh gitu, kita juga mikir gitu. Gak tanggung-tanggung lagi gede banget Dia tuh panjang gitu kan. itu mah ngeprank Ya se-Indonesia ngeprank banyak apa, tapi berarti Sering dapet banget gitu kan. Dapet. Terus kamu perasaan kamu gimana pas waktu aku marah-marah ya. Marah-marah. Aku bilang, "Oh, perlu potong aja tuh tangan potong kali." Malu-maluin aku bilang. Ya tapi emang gak ada janjian tuh Mbak? Enggak ada. ya namanya juga ngeprank Pak. Kalau nggak kayak gitu, bukan prank namanya gimmick itu. Gimmick namanya. Jadi kan dia tuh pertama gini, kan dia suka ngasih kejutan. Terus dia suka juga bikin awal-awalnya bikin prank juga kamu kan. Oh iya. Dia suka pura-pura bikin jatuh, prank. tapi kan itu cuman prank lucu. Oh iya, kamu pura-pura jatuh. Aku kan mau ngasih dia skateboard gitu. Jadi aku pura-pura jatuh di atas. Itu awal mulanya banget. Ya, jadi dia duluan sebenarnya. Karena pengen ngadiahin skateboard, terus jatuh gitu kan. Kayaknya lagi hamil muda. Iya. Enggak kayaknya. Pokoknya dia lari langsung ke atas sampai tumpah-tumpah tuh kopinya kan. Ternyata prank di situ kayaknya dia balas dendam. Tapi terus ya. Lebih parah ternyata. Kita lihat aja nih bikin prank. Cuman kan kita kan nggak mau bikin sekali yang jelek gitu kan. Pikirin dulu kan apa ya prank yang udah ini gitu ya. kan dia emang lagi sering nongkrongnya sama teman-teman dia lah pada tatoan semua. Kan lingkungannya jadi kayak aduh lingkungannya udah mendukung gitu. Pas pulang juga sama teman-teman yang bertato semua kan. Ngapain ini? Udah pikir kan apa ya yang bagus ya. Tapi berarti ininya
bikinnya keren. Bagus dong. banget dong ini. Iya, itu bagus. tempelan, gambar tempelan Tempelan kayak tapi di ciki-ciki gitu. Iya, tapi kan yang tempel orang tato beneran kan? Iya, kita ngambilnya nggak ambil gambar yang beneran, kelihatannya biar jadi semuanya yang kena. Iya. Oh, pas ada suaranya gitu juga. Iya. Video call seperti lagi. Harus bener-bener proper banget ngepranknya. Anak sas ya. Seniat Niat banget. Tuh orang tua juga pada kaget tuh. Iya. Tahu bapak juga. Setrika aja, udah tinggal disetrika aja. Setrikaan di rumah. Iya, udah. Setrika katanya kan itu tangan gitu kan. Lagi juga sebenarnya kan karena belum pada yang tahu tato. Ya kalau asli tato mana ada tato cuma dalam waktu 1 jam segini. Masih ada bekas-bekas merah Cuma juga. kita kan nggak ngerti ya. Pikirnya Kalau sejam kerokan misalnya kan. Iya, itu dia. Kerokan. Aduh, Masya Allah. Tapi emang seneng banget ya. Alhamdulillah nih kita hari ini juga ngobrol bareng pasangan Banyak yang ya. luar biasa, menginspirasi banget. Kita juga banyak belajar juga ya gimana mereka menyikapi kehidupan ini, menyikapi ujian yang mereka jalanin. Nggak semua orang bisa pastinya untuk bisa ngadepin ini semua. Nah, Ramadan ini komplit ya berarti kan? iya. Udah sama si Air, terus sama ada calon adiknya juga gitu tuh. Terus gimana nih jadi Kebiasaan apa nih kira-kira yang biasa kalian lakukan juga kalau di bulan Ramadan? Kebiasaan kita Normal sih. normal Berarti sih. ini tahun keberapa berarti setelah menikah? Tahun ke Tiga, mau ke ya? keempat. Iya. Dia mau keempat tahun. Berarti 3 kali menjalani Iya, bareng ya Ramadan bareng. Nah, Seru sih. seru. Terus Seru. ini si Air udah mulai diajarin puasa atau setidaknya belum lah. ya mungkin Udah mau puasa gimana? Udah 2 tahun. Gimana ya? Setahun. Setahun ya Aduh. atau mungkin sahur Ibu ikut tega. Nah, anak gua juga nggak boleh setahun. Enggak maksudnya di apa kayak mungkin bukaan puasa kayak tau kita lagi mau berbuka puasa atau kan kayak gitu-gitu kan Sahur udah- bangun Kita masih hadirin bisa. aja sih Hadirin setiap aja. momen-momen kayak misalnya nanti saat kayak sholat gitu kita Kayak sholat dari tuh dia sekarang tuh sih paling ini dia Kita, paling udah bisa coba-coba iya, ngikutin udah gitu. kebiasaan kita kalau misalnya kita lagi sholat pasti aku bawa Taruh di alatnya, situ taruh ya. di situ. Heeh. Awal-awalnya narik-narik apa segala macam ya udah biarin tapi Iya. lama-lama nanti oh iya mamanya Sekarang lagi sholat dia berdiam udah tahu. dulu, gitu dia Iya. udah biasa Waduh. dan nanti Udah ya tahu. nanti Ramadan kali Sifatnya lebih ke bapaknya apa ibunya? aku persis Sifatnya sih ke Iris. Oh enggak iseng ya berarti ya? enggak Enggak. Mudah-mudahan dia lembut banget Lembut, hatinya lembut. sensitif Sensitif. bener-bener kayak aku sih Cuman aktif kayak bapaknya. aktifnya kayak bapaknya Oh. Iya, jadi cuman dia aktif banget. Terus kayak powernya kuat banget dia. Iya. Masih kecil powernya kuat Samson. banget. Samson. Bisa ngangkat Tapi hal-hal tinggi yang banget berat. ya kalau itunya ya. Iya. Itu ada Belgianya di situ. Padang juga. Padang juga, Sunda Sunda juga, juga. pernah di gua juga tuh. apa hubungannya Bapaknya doang ya di Bapaknya. gua. Nggak apa-apa di gua juga kaya. Iya. Banyak. Aduh, gila. nggak apa-apa gitu ya Ini sekarang pasti banyak juga yang merasakan apa namanya dinamika dalam berumah tangga, apalagi mungkin masih baru. Mungkin ada advice nggak buat teman-teman yang sekarang mungkin sedang di masalah yang berat Iya, juga. Mungkin ada yang Jadi kan kalau orang lagi ujian di sekolah, ketika ujiannya susah kita nggak ngeratapin ujian, tapi kan bagaimana memberikan respon jawaban yang benar kan itu kan Iya. dari setiap ujian itu. Nah pasti kan macam-macam nih, gue punya masalahnya ada yang ini ada yang gitu, dan kalian memiliki apa namanya ujian yang lumayan dan berat. bisa menemukan cara menyelesaikan masalahnya ya melalui pola yang kalian terima dengan respon yang baik. Nah kira-kira kalau sekarang nggak ada masalah yang sama apa yang kira-kira buat? Kalau setiap masalah sebenarnya kalau kita pikirin lagi tuh harus bersyukur ya, tandanya memang dari setiap masalah itu yang membuat kita kan harus bisa naik kelas. Tadi kan Bang Ari bilang setiap ujian itu kan kayak di sekolahan pasti ada ujian untuk naik kelas gitu kan. Ya anggaplah setiap ujian yang dirasain dari penonton, dari teman-teman semuanya, apapun hal itu ya semata-mata itu untuk bisa kita lebih baik lagi atau kita bisa naik kelas dari hal yang sebelumnya sampai hal yang baru gitu loh. Jadi memang segala sesuatu tergantung dari bagaimana niat kita untuk dan menyelesaikan. Menyelesaikan masalah tersebut, karena setiap masalah pasti akan selalu ada, kan nggak akan pernah Nggak lepas ya, selesai. nggak akan pernah hilang masalah itu.
Tapi yang paling penting adalah bersama-sama menyelesaikan setiap masalah. Di balik masalah ada jawabannya. Dan di balik masalah semua ada maknanya. Masya Allah. Salah satunya yang akan diberikan solusi sama Amarzoni adalah kalau teman-teman pengusaha, Amarzoni ternyata seorang eksportir sekarang ya. Jadi pengusaha yang punya masalah nih Amarzoni, jelasin dong. Sekarang beliau ini membantu teman-teman UMKM untuk diorbitkan menjadi pengusaha bukan hanya kelas lokal tapi internasional. Nah, ini kontribusi beliau nih untuk dunia usaha nih. Ya. Jadi kita memang ingin membuat sebuah pola yang dimana bisa membangun sebuah ekosistem untuk UKM semua go internasional. Dan salah satunya ekosistem yang akan kita bangun itu melalui dari baik edukasi yang akan bisa diberikan dan bagaimana membuat sertifikasi atau legalitas kita diterima oleh pasar internasional. Dan juga nanti kita akan membuka peluang bagi buyer negara lain untuk melihat produk Indonesia, UKM kita, dan dipertemukanlah dengan satu fasilitas di apps kita, Hey, yang sebentar lagi insya Allah akan diluncurkan. Jadi semuanya untuk UKM jangan menyerah atau jangan undung karena sebentar lagi solusinya akan segera jadi. Masya Allah. Ya. Untuk tahu ada Instagramnya atau apa gitu? Instagramnya ada di Hey Halal Ekspor Indonesia, di website juga Halal Ekspor Indonesia. Oh, bisa ada di Instagramnya Amar ada? Misalnya pengen tahu ada situ di link tree-nya atau apa ya? Ada. Oh, ada di bio-nya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin ngerasa bahwa wah udah siap nih untuk go internasional, bisa bikin produknya yang terbaik, nanti bisa langsung yang bakal menjembatani adalah dari Hey, dari teman-teman dari Amarzoni juga. Jadi udah mau endemi ya teman-teman, udah waktunya kita keluar ya, udah waktunya jualan di luar, jualan di Dubai. Ini kalau mudik ke Belgia, ke Turki, nggak di lokal lagi nih, Dubai, Belgia, Turki ada semua tuh. Bayangkan tuh ongkosnya gimana? Kalau bapaknya gitu ya, ongkosnya Pak, berapa Pak? Semuanya mau. Tapi sekarang nggak ada ongkos karantina lagi. Iya, insya Allah. Lebih mudah lah ya. Mudah. Oke, terima kasih banyak ya, Iris dan juga Amar. Kami juga terima kasih banyak buat Bang Ari, buat Mbak Feni yang udah diundang di acara. Silaturahmi. Iya, acara untuk mau tahu cerita untung. Iya. Nah, ini juga kita di luar dugaan ya. Kita pikir tadi kita akan ngobrol santai, nggak tahu banyak mengurus perasaan juga ya. Mengurus perasaan, ngobrol mereka kita juga merasa. Jadi ngebayangin waktu punya anak pertama. Nah, jadi mungkin ada yang relate sama teman-teman semuanya. Kalau dirasa bermanfaat, silahkan di-share tayangan ini. Jangan lupa juga subscribe juga Ice TV. Udah banyakan Ice TV. Kita jadi malu. Makanya follow kita juga, subscribe terus ya, subscribe Ice TV, tolong kesini lah ya. Karena nanti kita kalau semuanya suka, kita akan adain terus kolaborasi gitu. Betul. Kita akan bikin dan kalian semua bisa komen di bawah ini kira-kira kita pengen bikin apa sih gitu kan. Bang Ari dan Mbak Feni. Oke. Mantap nih, keren banget. Oke. Ya, kalau gitu terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa like and subscribe dan kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.